Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwi Nurul Farul Razi dari KPI 4A. Di sini saya akan menjelaskan, menganalisis sebuah film yang berjudul Me versus Mami. Nah, film ini merupakan salah satu film karya dari Odi Chandra Harahap, yang mana film ini rilis pada tahun 2016. Nah, sinopsis singkat dari film ini yaitu sebuah film yang menceritakan tentang ibu dan anak yang mana mereka ini sering tidak kompak gitu, atau sering ribut atau sering berseteru ya. Keributan yang terjadi ini sebenarnya bukan keributan karena rebutan harta atau keributan yang lainnya, tapi lebih karena hubungan mereka yang tidak pernah akur. Nah, di antara penyebabnya itu karena kesalahpahaman atau ya tidak bisa saling memahami antara ibu dan anak. Dan kemudian didorong juga karena sang anak juga tidak merasakan kasih sayang atau peran dari ayahnya sejak ayahnya meninggal, sebelumnya bercerai dan juga meninggal. Nah, sang ibu tentu menginginkan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya, tapi anaknya merasa seperti dikekang atau dibatasi oleh ibunya, sehingga dia sering berontak gitu. Jadi itulah yang menyebabkan mereka sering tidak akur. Nah, sehingga suatu ketika mereka berada dalam satu perjalanan menuju Padang untuk mengunjungi nenek mereka karena sedang sakit. Nah, dalam perjalanan inilah ada beragam rintangan dan hal-hal yang di luar dugaan yang terjadi, yang ternyata justru semakin mendekatkan dan membuat mereka saling memahami satu sama lain. Nah, jadi setelah melalui perjalanan itulah akhirnya sedikit banyaknya mereka saling terbuka satu sama lain. Nah, selanjutnya analisis dari sisi psikologi dalam film ini. Yang pertama itu dapat terlihat sisi keras kepala dari kedua karakter tersebut. Nah, pertama dari anaknya, atau yang dalam film ini tokoh tersebut bernama Mira. Nah, terlihat sikap Mira yang menunjukkan sisi keras kepalanya, seperti pada saat ketika ia ingin pergi ke Padang seorang diri, dan ia kekeh tetap keras kepala membantah keinginan sang ibu yang melarang untuk dia pergi sendiri. Nah, sekalipun sudah dilarang, ia tetap berusaha untuk bisa pergi ke Padang sendiri gitu. Nah, dalam hal ini terlihat bagaimana Mira berusaha mempertahankan ID-nya yang mendorong ia untuk pergi ke Padang sendiri. Nah, kemudian dari sisi egonya, ego Mira merasa bahwa dirinya itu sudah dewasa dan bisa berpergian sendiri, sehingga egonya menuruti ID-nya yang mengatakan bahwa ia harus pergi sendiri gitu. Ia tidak ingin ditemani oleh Maudi atau sang ibunya gitu. Nah, apabila dilihat dari sisi agama gitu, tentu hal ini dilarang. Bagaimana seorang anak tidak diperbolehkan untuk membantah apa perkataan ibunya, sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian dari sisi sang ibunya atau Maudi, ini juga terlihat dalam scene ketika ia tidak ingin menunggu supir yang ingin mengantarkan mereka, di kala supir itu mengatakan bahwa mereka harus menunggu dulu karena ia ada kiriman yang akan diantar gitu, kebetulan satu arah. Tapi sang ibu protes dan tetap meminta harus berangkat saat itu juga gitu. Nah, ini juga terlihat bagaimana ego Maudi menuruti ID-nya bahwa ia tidak ingin menunggu dan harus segera berangkat. Nah, kemudian dalam hal yang kedua itu dari sisi kepedulian di antara mereka. Nah, terlihat bagaimana karakter Mira menunjukkan bahwa dia itu seseorang yang peduli, seperti ketika ia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Rio, dan kunci motor Rio itu terjatuh gitu. Nah, hal ini menunjukkan sisi super ego Mira yang mendorong Mira untuk mengantarkan dan mengembalikan kunci motor Rio yang terjatuh tadinya. Karena jika ia tidak memberitahukan kepada Rio, mungkin ya Rio juga akan kesulitan untuk mencari kunci motornya yang terjatuh. Nah, ini juga menunjukkan apabila dilihat dari sisi agama,
yang mendorong dan mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain gitu. Nah kemudian kalau dari sisi sang ibu atau Maudi, terlihat ketika mereka singgah ke rumah salah satu orang tua di sana di Padang, yang mana bapak itu sudah hidup sendirian, tidak ada anak dan tidak ada istrinya. Nah, Maudi bersedia untuk membantu memberikan atau memasak makan malam untuk makan mereka bersama. Nah, kemudian dari sisi yang lainnya yaitu penyayang. Nah, yang mana terlihat bahwa Mira sendiri menyesali perlakuannya terhadap sang ibu yang selama ini sering ia bantah. Hal ini juga menggerakkan superego Mira yang merasa bahwa tindakan itu salah, tidak seharusnya ia seperti itu, sehingga selanjutnya dia pun mau mendengarkan penjelasan dari sang ibunya gitu, dan dia bersedia untuk meminta maaf kepada ibunya gitu. Mungkin cukup sekian penyampaian analisis singkat dari saya terkait film Me versus Mami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.